qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Pembahasan selanjutnya, apakah ibadah atau makom tajrid itu lebih baik daripada makom nikah? Waktu lifa halin nikahu afdal awit takhalli lil ibadati afdalu. Dan diperselisihkan oleh para ulama, apakah nikah itu lebih utama ataukah at-takhalli. Takhalli itu menyendiri lil ibadah, untuk ibadah tok itu lebih utama. Sing ndi apik ibadah tok ora kawin atau kawin karo ibadah. Warrajih annal afdal al jam'u bainahuma. Ayo aja salah maca al jima'u bainahuma. Durung wayahe jima-jimaan iki. Dan yang paling rajih, qauli yang paling kuat adalah yang utama adalah mengumpulkan keduanya, yaitu yo ibadah yo nikah. Li'annan nikah laisa mani'an, karena pernikahan itu bukanlah penghalang minat takhalli lil ibadah, dari menyendiri untuk ibadah. Jadi itu konsepnya, tapi nek prakteke rata-rata wong cangkruk aneh-aneh lek bar nikah biasane iki ngono iku. Delok engko nek sampeyan nek umur-umur ngene kan biasane cek iso dolan, cek keluyuran, ngopi bareng karo kanca-kanca ndengene warung karo delok rondo-rondo ya. Lah iki iku nekan wengi-wengi maling sing nyengeni bapak ibu ngono maling. Tapi nek wis di bojo delok engko sing nyengeni yo bojone kok ora entuk jatah, ora entuk bantal. Bojone melu iku waduh. Tapi enten ana kancaku, jenenge Pak Eko AR iku, vokale AR iku. Malah mulai, lapo mulai, urung wayahe. Engko jam 3 nek malah lah ngono. Keren iku bojone wong iku, keren. Jadi kira mulai kok bojoku los Gus, masa suwemprol tenanan ya. Bojoku los aja lho, nek aku nek mulai gasik ki malah dipertanyakan, dolane kurang adoh tak ae dolan neng kok agek balik. Tapi ngono iku 1001 bro ya. Sing akeh ya kon mulai, Wong aku melu pengajian melu ngene majelis Bib Idrus wae lagi jam 11 wis di WA kon mulai. Ya ora apa-apa. Ada yang memperhatikan gitu loh. Nah, daripada kowe mangkat dhewe mulai ra ana sing nyambut ya ngenes meneh. Jadi kenikmatan. Nikmate wong lanang mulai iku diinteni bojoku ngono iku. Wah ya Allah. Wajib malah hatang-hatang. Kemudian masuk pada pembahasan rukun. Waqad taqarrara anna arkanan nikahi khamsatun, dan sudah ditetapkan oleh para ulama bahwasanya rukun itu adalah sesuatu yang ada di dalam suatu amalan dan harus ada dari awal sampai akhir amalan. Nek syarat sesuatu yang di luar amalan tapi dia juga menjadi salah satu sahnya amalan tersebut itu ya. Waqad taqarrara, dan sudah ditetapkan bahwasanya rukun nikah itu ada 5. Al-aqidani, yaitu 2 orang yang berakad. Siapa itu? Wahuma az-zauju wal wali, yaitu calon suami, wal wali itu walinya perempuan atau yang menjadi wali dari pihak perempuan, wal ma'qudu alaihima, dan yang ketiga adalah yang diakati, yaitu yang diakati wahuma, yaitu az-zaujatu was-sadaqu nasson, yaitu istri dan juga mahar. Jadi yang diakati, jadi sing akad itu sing lanang karo wali, bukan akad itu antara suami dan istri, tidak ada. Itu perlu dipahami. Jadi makomnya wanita itu yang diakati gitu loh. Bukan dia ikut berakad di dalam pernikahan. Jadi yang akad yang sing lanang tok karo waline. Sementara sing wedok atau istri adalah yang diakati. Begitu juga as-sadaqu nasson, mahar yang disebutkan. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha li nafsi bil mahril madhkur, gitu kan biasanya gitu.
mahar yang disebutkan kama fi nikahi tasmiyah, seperti halnya di dalam nikah yang disebutkan maharnya. Lah apa ana nikah sing gak disebutno mahar ada? Au hukman, atau mahar yang sifatnya tidak disebutkan maharnya ketika akdun nikah. Kama fi nikahi tafwidhi, seperti di nikah tafwid, wasirah dan nikah sirah. Jadi rukunnya ada 5 gitu. Jadi pertama itu suami, yang kedua wali, yang ketiga istri, yang keempat mahar yang disebutkan nikah tasmiyah, yang kelima mahar yang tidak disebutkan secara jelas tapi ditentukan. Kalau tidak jelas penyebutannya maka bagaimana, atau tidak disebutkan maharnya maka bagaimana maharnya? Di mahar mithil disesuaikan dengan Mbak Yune apa Ibu kira-kira atau secara strata sosialnya ya, mbok regani pira ngono istilahnya ngono. Ya gampangane ngono gitu lho. Wong wedok iki pantese tak regani semene ngono. Wani pira. Ya sih banyak hadis nanti tentang mahar itu yang paling baiknya bagaimana. Kalau dari pihak perempuan mengatakan yang paling baik yang murah, tapi laki-laki tenanan ya ambil aja. Maksudnya yang paling baik ya sesuai dengan status sosialnya. Nek anak kiai, anak orang yang punya sosial tinggi yo piro lah macamnya. Nek gini Kudus sekitar piro ya. Terus kota kok ya sekitar 25 juta, 30 sampai 50 juta. Nek gini sidi kan itu meneh perasa. Ono perasa sak menyawake. Tenang boy, larang ya. Mahare wong siji iki larang-larang tenan. Ono menyawake kono lemarine segala kabeh sak prabotane. Kalau di Saudi maharnya juga mahal lagi, yaitu kayak rumah beserta isinya, beserta penghuninya, artinya pembantunya juga. Itu yang tidak disebutkan. Yang disebutkan berapa ratus ribu real. Makanya wong Saudi ku ya akeh sing gak normal karena saking mahalnya mahar yang ada di sana, mas kawin yang ada di sana. Makanya pada akhirnya cah-cah sing elek lanang elek yo dadi sasaran. Kan aku pernah wong wis ora main belas wonge wireng cilik ya apal Quran delalah wong ireng cilik ngono iku mulai saka Masjidil Nabawi golek taksi lah, sing taksine nafsu. Nafsu karo cah cilik ireng ngono. Aja mbok dadi hati-hati sampean besok nek ngene kober iso mangkat ning Mekah Madinah. Iku nek golek taksi hati-hati. Ora doyane karo sing ireng-ireng. Doyane karo sing ireng-ireng sing murah-murah ngono iku. Karena kalaupun dihukum itu ndak begitu mahal gitu. Nek wong iki ganteng. Iya nek wong iki ganteng rada ayu sithik wae iku. Atau ya. Cokot ae tok era to. Ya. Jadi tetap harus ada mahar sesuai dengan strata. Wal mahru utawi mahar wasighatu lan sighat itu ijab kabul. Wazaujani lan suami istri. Wal mahru utawi mahar wasighatu lan sighat ijab kabul wazaujani lan suami istri. Tsummal wali nuli keri-keri wali jumlatul arkani iku gemblengane pira-pira rukun nikah. Gemblengane pira-pira rukun nikah. Disebutkan dalam baitnya Imam Ibnu Yamun, mas kawin, kemudian ijab kabul, suami istri dan wali adalah termasuk dari yang namanya rukun nikah. Lakin qala Al-Khattab rahimahullah. Akan tetapi Al-Imam Al-Khattab rahimahullah berkata, al-zahir yang yang jelas an-zauja waz-zaujata ruknani, yang jelas suami dan istri itu dua rukunnya nikah. Kenapa? Li'anna haqiqatan nikahi innama tujadu bihima. Karena pernikahan itu bisa terwujud kalau ada suami istri. Kemudian yang lain kata muka ini kaul yang nyeleneh loh ya. Kaul yang nyeleneh ini bisa dipakai kalau kepepet. Rukunen nikah iki loro tok, yaitu suami dan istri. Lah kenapa? Nek ana suami istri ora bakal ana pernikahan. Wal wali wasigha. Nah, tapi dia masih baik.
Ora kaya madhab yang ngaku-ngaku ngikut madhabnya Imam Abu Hanifah seperti Mas Kibul gitu ya. Mas Kibul kan madhabnya Imam Abu Hanifah. Kalau nikah cukup ketemu wong wedok pinggir jalan ke seneng aku ta, seneng yo. Itu sah itu madhab ahli sunnah wal jamaah itu bro. Bisa dipakai tapi bukan di Indonesia. Sekali lagi bisa dipakai tapi bukan di Indonesia, bahaya itu. Tapi akeh kok wong win-win ngono iku Jogja tau sing dolanan ngono-ngono iku. Kepepet, Bro. Terus menurut Imam Khattab, terus apa gunanya wali sama ijab kabul? Adapun awal wali wasiqatu syartani. Wali dan ijab kabul hanya berupa syarat pernikahan. Aili khurujihima an dzatin nikahi. Kenapa dianggap syarat? Karena keduanya tidak termasuk dari pernikahan. Keduanya tidak termasuk dari adanya pernikahan. Sing penting ku ana suami istri dene wali karo ijab kabul iki hanya syarat tok, hanya syarat. Masih bener iki lho, harus diikuti. Artinya bukan seperti madhabnya Imam Abu Hanifah ya yang mengatakan cukup lanang wedok ketemu sing padha baleke, padha pintere, padha mampune, akhirnya bisa akad-akatan sendiri kemudian ya wis ngono langsung dijak nang kamar ngono. Wa amma sadaq, adapun apa ya? Wa amma sadaq, adapun mahar wali syuhudin dan wasyuhud ya atau apa namanya saksi, fala yang bagi adahuma minal arkan. Kata beliau tidak boleh dikategorikan termasuk rukun pernikahan. Enak to ora abot-abot nikah model ngene iki. Ora usah mas kawinan pisan, wong enak pol neh iki. Qabil tu nikah wa tazwijaha. Wes ora usah bil mahril madkur, ora usah. Angkah tuka wa zawajtuka maktubataka fulana binti fulan, langsung qabil tu wis bar. Enak iki. Nah, ini kata Imam Khattab, kata Imam Khattab fala yang bagi adahuma minal arkan wala minasyuruti. Keduanya atau mahar dan saksi itu tidak boleh dianggap termasuk rukun dan tidak boleh dianggap termasuk syarat nikah. Oh enak epol li wujudin nikahi bidunihima, karena nikah itu bisa terjadi hanya tanpa adanya mahar dan saksi. Weh ngono. Li annal mudir, karena yang bahaya adalah isqatus shadaq, menanggalkan atau meninggalkan atau menggugurkan mas kawin, wadukhuli bila syuhudin, terus wik-wik tanpa ada saksi. Ayo maksud yuk kan maksudnya gini, gunanya ada saksi di dalam pernikahan, di dalam akdun nikah itu artinya kalaupun terjadi sesuatu, yang namanya suami istri kan pasti terjadi sesuatu kan ya, itu nanti ada yang bersaksi, oh iya iku duwe anak memper wis pernah nikah, sapa saksine aku, kayak gitu. Maksudnya seperti itu. Jadi memang faktor pelengkap saja gitu loh. Antara saksi itu cuma faktor pelengkap kata Imam Khattab. Tapi ya mbuh lah, enggak usah diikuti. Sing anu ae, sing normal-normal wae ya. Waqad nazzama al-'allamah al-muhaqqiq Abu Abdullah Sayyidi Muhammad Ibnul Faqih al-Mudarris Sayyidi Muhammad Ibnul Faqih al-'Allamah Ibnul Qasim Ibn Saudah rahimahullah mastadhharahu. Jadi ada seorang imam yaitu Sayyid Muhammad Ibnul Faqih menazamkan mastadhharahul Khattab, pendapatnya al-Imam al-Khattab biqaulihi innan nikaha hukmuhun nadbu ala ma sahha bin madhhabina wa naqala. Sesungguhnya nikah itu hukumnya cuma sunnah sesuai dengan pendapat yang sahih dari madhab kami. Saya juga kurang paham Imam Khattab ini madhabnya apa. Terus ruknahu zaujani wa syartuhu wali wa sighatun la ghairu fil muhassali. Kemudian rukunnya nikah cuma dua, yaitu suami dan istri, sementara syaratnya adalah wali dan ijab qabul. La ghairu, tidak ada yang lain fil muhassali, untuk proses terjadinya atau hasilnya pernikahan. Nikah itu terwujud cuman dengan dua rukun dan dua syarat. Wasyahidani, adapun dua saksi, asyartu itu cuman syarat fit dukhuli, dalam masalah perjimaan. Jadi
ya seperti yang saya katakan, ada dua saksi fungsinya apa? Kalau terjadi sesuatu antara suami istri, ya ini membuat anak, kemudian terjadi pembuahan atau terjadi anak tersebut, maka ada yang menyaksikan, oh iya, cakai encen wis nikah karena sudah ada yang bersaksi. Wal mahru, adapun mahar tordiyun, ada yang mengatakan tordiyun alal makuli dalam sebuah qaul tordiyun itu termasuk ya, ikut berlaku artinya termasuk di dalam syarat. Wa syartu isqatis shadaqi yajri ala fasadil mahri dunal hajri. Adapun syarat penggagalan atau pengguguran mahar itu bisa berlaku jika memang maharnya rusak tanpa ada pencegah. Duna hajri itu tanpa ada pencegahnya. Hadzal ladzi shahhahahu nuqadu. Inilah yang ditasheh atau yang diverifikasi benar oleh para ahli kritis. Wa kullu dzi hijah, dan orang-orang yang memiliki akal sehat lahu munqadu, dan diikuti. Ya, ini rada aneh sih, rada aneh. Kita ngikut yang sudah aja, yang pasti aja. Tetap ada wali, ada kamu sebagai calon suami, kemudian istri, ya, calon istri, kemudian apalagi mahar, mas kawin, dan yang terakhir saksi. Wis normal wae, ora usah aneh-aneh. Ora ana model kepepet tok Gus, ra ono iku. Iku namun dalih mutak. Kabeh wong wedok gawe ngono kabeh iku dak. Mosok iki namanya cinta yang dibawa dari dunia sampai akhirat, mosok ora mbok tenaningan ngono lho. Ya kudune ya rada sakral barang ngono lho. Aja angger blangblung bongkar pasang ganti mosok masuk tak. Mending ning sarkem wae. Ayo blangblung ya. Kemudian hadza waqad warada fil haddi 'ala an-nikah wa targhib fihi ahaditsun wa atharun katsira. Inilah ada beberapa riwayat tentang mendorong kita, atau haddun itu menyuruh, yang agak mendorong tapi ora jorokno, mendorong atau ada memotivasi gitu. Memotivasi kita untuk menikah, wa targhib fihi, dan kita juga harus suka nikah. Apa itu yang mendorong? Hadis-hadis, wa atharun, dan asar atau kaul ya, kaul selain Nabi itu banyak sekali. Di antaranya rawal Imam Ahmad fi musnadihi. Imam Ahmad pernah meriwayatkan di dalam musnadnya, anna rajulan dakhala 'ala Nabi, ada seorang laki-laki sowan ke Kanjeng Nabi, yuqalu lahu Akkafun. Dia di inisialnya atau terkenalnya dengan nama Akkaf, orang yang ahli i'tikaf, ngongkrong di masjid. Faqala lahun Nabi, maka orang ini nanya sama Rasulullah. Maka Rasulullah nanya sama Akkaf, ya Akkaf, alaka zauja. Hei Akkaf, apa kamu punya istri? Qala la. Tidak ya Rasulullah. Wa qala wala jariyah lah. Punya budak wedok enggak? Qala wala jariyah ya Rasulullah. Dan budak wedok juga saya juga tidak punya, karena budak wedok itu enak, malah gak usah pakai akad-akatan, karena dia fungsinya adalah barang. Ya namanya juga budak kan, hak kemanusiaannya itu hilang, maka bisa dinikmati gitu loh. Namanya juga barang, silahkan mbok udoni, tapi ra ono saiki perbudakan. Dan jangan sampai sampean golek budak gitu ya. Kalaupun ada di Afrika sana, dicari budak. Terus ditanya lagi, qala wa anta bi khairin musirun, bi khairin musirin, benar. Apakah kamu itu dalam artinya ekonomi kamu itu baik dan gampang? Qal wa ana bi khairin musir. Iya ya Rasulullah, saya dalam keadaan baik dan ekonomi juga mudah, artinya berkecukupan. Terus apa kata Rasulullah? Qala anta min ikhwanis syayatin. Jelas kamu adalah saudaranya setan. Jadi jomblo iki parah ya, kancane setan. Lah piye berfantasi terus ya? Berfantasi terus, ana bokong lewat. Ana susune kancane, yo dibayarno ya Gusti. Qala anta min ikhwanis syayatin. Kamu adalah temannya setan, saudaranya setan.
Itu yang jawab pertama. Lau kunta minan Nasara, seandainya kamu beragama Nasrani, kunta rohiban, kamu adalah salah satu pendeta min ruhbanihim, dari paus mereka semuanya. Berarti makomnya kelasmu iki dhuwur iki berarti. Selama kalian masih jomblo, anta min ikhwani syayatin ya. Terus anna min sunnati an-nikah. Ketahuilah bahwasanya termasuk tuntunanku, ajaranku atau teladanku adalah an-nikah. Syirarukum uzzabukum. Sejelek-jelek kalian adalah para jomblo kalian. Aradilu amwatikum uzzabukum. Orang yang mati yang paling hina di antara kalian, mati dalam keadaan hina. Yang paling hina loh ini kata Rasulullah. Uzzabukum itu orang yang masih jomblo. Cuma ini. Makanya Imam Ibnu Yamun mengatakan syirarukum utawi saele-eleke ira kabeh. Uzzabukum iku jomblone ira kabeh. Yes. Syirarukum utawi saele-eleke ira kabeh, uzzabukum iku jomblone ira kabeh. Jaa wastaka fil khabari ing dalem hadis. Apa sing jaa? Uradilul amwati, apa saele-eleke wong kang mati. Uradilul amwati, apa saele-eleke wong kang mati. Uzzabul basyari iku jomblone manusa. Jadi pokoknya memang jadi jomblo itu konotasinya jelek memang dari zamannya Kanjeng Nabi gitu. Makanya sampai sekarang tradisi itu masih ada. Kok sampai umur 30, alhamdulillah hari ini saya umur 30 tahun ya, berarti 27 April ya, insyaallah. Saya sangat dongano ae. Saya enggak ngarep kado dan saya enggak akan bancaan. Ayo, aku tuh alhamdulillah umur semene wis duwe bojo. Bayangno kanca-kancaku sing durung duwe bojo. Umur 17. Ayo Pak Faiz contone, Pak Faiz. Bener, kan dhek kan arep mengikuti jejaknya. Ojo, kok pokoknya makanya saya bilang kalau sampean bisa nikah itu jangan terlalu mepet nih 30. Kalau bisa sekitar 27 itu paling ideal. Paling enak itu, wis temenan itu. Masih ada waktu untuk penjajakan, masih ada waktu untuk cari ekonomi yang enak, yang pas, kemudian masih ada waktu untuk belajar. Setelah itu 30 udah matang wes. Dibabet aja suwen. Makanya gitu. Alhamdulillah saya bukan syirarukum ya, enggak paling jelek lah. Masih baik. Dan tentunya kalian masih ikhwanus syayatin. Hati-hati. Makanya kelakuannya aneh-aneh. Anu situ ku menyawa ya dituku. Nah, itu kan contoh kan, karena saking gabutnya. Coba kalau ada wanita yang halal itu pasti iku ngomongnya rak menyawa, yuk gawe anak sing lucu-lucu yuk. Enak loh. No. Ya karena itu tadi gak ada lawan jenis, jadi ya gak gabut. Sing lanang ya rak dadi apa ya akhirnya menyawa dadi dianggap anak. Ibu jenenge apa sih menyawa? Apa? Dek apa? Gaura bin. Tak binti itu. Ini nanti kita diterangkan kenapa kok yang jomblo itu paling jelek. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi pernah bersabda, ya ma'syarus syabab. Wah, ini hadisnya khusus pada orang-orang yang masih muda. Wahai para pemuda. Woi. Manis tata'a minkumul ba'ah, barang siapa yang kalian mampu untuk ongkos pernikahan atau mampu untuk pernikahan itu banyak faktornya ya, ada mampu secara finansial, mampu secara keimanan, mampu secara kondisi. Jadi kemampuan itu bukan hanya dan mampu dalam masalah itu kekuatan gitu ya. Dan ejakulasi dini engko belajar dhisik lah karo Dr. Boyke ya masalah itu, atau download dulu lah. Jadi mampu zahir wa batinan, zahiran wa batinan. Kata Rasulullah, barang siapa yang kalian mampu untuk ongkos pernikahan, ongkos lahir dan batin, falyatazawwaj, maka menikahlah. Wa fi riwayah, dan di dalam sebuah riwayat, maka nadza taulin, barang siapa yang mempunyai kelonggaran, bukan taulin itu manuk ebdawa ki ora. Iku wis sembarang-barang kok
Pikirannya dong kono alat vital lah. Maka ada tahu dan barang siapa yang mempunyai kelonggaran, falyatazawwaj. Kedawane cilik tak gede nah. Alah sing Astagfirullah. Sing tau delok manuk esel. Pirang senti paling 5 senti. Maka nada taulin barang siapa yang mempunyai kelonggaran falyatazawwaj maka dia hendaknya menikah. Longgar dalam artinya ekonominya. Wa man istata'al ba'a dan barang siapa yang mampu untuk ongkos pernikahan falyatazawwaj maka hendaknya dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basari karena pernikahan itu lebih membuat mata terpejam, ora lirak-lirik, ora gerono ana sing wedok ya bukan delok iso saiki ta wong ndek mau ana kasus apa ya yang dibacakan istri saya mengatakan cah cilik memperkosa neneknya piye iku matane siwer apa piye karena enggak nikah gitu loh karena enggak nikah coba kalau nikah mosok neneke dhewe di alhamdulillah iya dan bahkan pernah suatu saat Kanjeng Nabi ya, ada saya kalau nggak salah baca sebuah hadis, ada Kanjeng Nabi itu pernah sempat ada wanita lewat kemudian cepet-cepet kondur dan ya terjadi hubungan suami istri dengan istri beliau. Ditanya jenengan ujuk-ujuk kayak gini, iya deh mau aku ngerti mau itu akhirnya saya melampiaskan nafsu kayak gitu, nafsunya padahal yang halal dan ini menjadi sedekah ngono. Jadi berarti ya ngono, aqdulil basari ya ketika sampean lihat wong wedok ayo pemene saiki ana sing TikTok, Google dan segala macam itu. Nah, itu nek saiki sampean bingung kan arep mbok lampiasno ning sapa ngono lho. Mosok susune sik mbok kenek-kenekno. Lah iya kan ngono. Nah, nek nikah kan enak. Ayo langsung ning kamar terus langsung baru. Terus wa ahsanu lil farji dan membuat farji itu lebih terjaga. Sono sing ngocokno ngajarane ngono. Lho iya, aja kaget santai. Mun kitab iya, kitab porno kok ya. Salahe aku. Ya, makanya belajar ini ku harus konten dewasa, harus seumurane sampean ben tambah kuat we. Wa ahsanu lil farji dan ana sing lebih terjaga karena ada yang mau mempermainkan gitu. Loh, nek kowe mempermainkan dhewe kan haram, nek dipermainkan bojo kan halal. Kowe jalan apa ora? Ayo kowe wayah poso ning ngene iki sih ora mempermainkan bar magrib aja lho. Wa man lam yastati' dan barang siapa yang tidak bisa fa alaihi bisawmi maka dia berpuasa fa innahu lahu wijaun karena puasa itu akan menjadi pemutus syahwat bagi dirinya aiqadi'un lisyahwati akan memutus syahwatnya itu konsepnya tapi nyatane ngono iku kan nek si poso bar marib ndelok dhewe kok atau bar isya bar trawehan nuju ning kamar dhewe ora ana kancane ya atau lah banyak pelaku ya tak ya euy ning tangga terus Faqala sallallahu alaihi wasallam miskinun kuwere bloko kere ping 3 triple kill kan rajulun laisa lahu imra'atun siapa itu laki-laki yang tidak punya istri qila ya Rasulullah terus ya Rasulullah ditanya ya Rasulullah wa in kana ghaniyan walaupun orangnya kaya minal mali dari harta benda nek wong iki sugih pripun iki dianggap miskin qala wa in kana ghaniyan minal mal walaupun dia kaya ya tetap miskin karena enggak punya istri terus Waqala kemudian Kanjeng Nabi bersabda miskinatun kuwere triple kill imra'atun laisa laha zaujun wanita yang tidak punya suami qila ya Rasulullah
ditanya, wahai Rasulullah, wa in kanat ghaniyatan minal mal, apakah status kere itu, status miskin itu diterapkan pada wanita yang punya punya harta yang banyak? Qala wa in kanat ghaniyatan minal mal, ya dia tetap kere sanajan duit-duit akeh. Ya itu loh. Jadi kerene ya itu mau kere lo kenikmatan dunia, Bro. Itu kenikmatan yang bagian secuil dari surga diberikan kepada kita. Maksudnya mbok nikmati ya. Iku ini kan menolak pemberian Allah kan. Meskipun sementara populasi wanita sekarang kan banyak. Misalnya mbok entekno, misalnya wong siji duwe bojo 10 pun wanita tidak akan habis dan makanya kok ora gelem kawin niku malah saiki aneh-aneh ana dadi lady boy, ana dadi apa guy. Ayo, jadi lesbi iku lho piye nek mati ku nang ndi ra mudeng. Terus qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah pernah bersabda, ini bahaya semua. Mangkana musiran, barang siapa yang diberi kemudahan, punya kemudahan dalam masalah ekonominya, la ayyankiha, hendaknya dia secepatnya untuk lian benar. Mangkana musiran di ayyankiha, barang siapa yang mempunyai kemudahan untuk bisa menikah, itu malam yangkih, kemudian tidak mau menikah, falaisa minni, maka bukan termasuk umat Kanjeng Nabi. Wah iya kowe hati-hati, senajan kowe seneng selawatan, seneng isfa'lana berbarane ning akhirat ketemu Kanjeng Nabi. Kawin gak? Pertanyaane Kanjeng Nabi. Kawin gak? Wanyal kowe enggak? Mboten Kanjeng Nabi. Laisa minni ditolake. Maka sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi juga bersabda, "Idza tazawwaja ar-rajul", barang siapa ketika seorang laki-laki menikah, faqad istakmala nisfad dini, maka dia sudah menyempurnakan separuh agamanya. Falyattaqillah, maka hendaknya dia menjaga bertakwa kepada Allah finisfil baqi, di separuh yang lain. Ini berarti gini, orang yang sudah menikah itu separuh agamanya sudah terpenuhi, tinggal separuhnya lagi. Artinya tidak begitu berat gitu loh. Melaksanakan haram sudah pati pengen, karena semuanya sudah ada. Dan kaitannya menikah itu bisa menahan syahwat itu ya, karena syahwat itu sesuatu yang tidak bisa dikontrol secara kecuali nek jenenge makome wali, makome sing dhuwur-dhuwur yen iso ngontrol. Tapi normale nek wis syahwat iki angel ngontrol. Makanya nek wis nikah itu sudah terkontrol, sudah di-cover sama ada pasangan hidup, tinggal yang separuh yang lainnya tinggal kita laksanakan. Itu lebih ringan. Jadi nek koyo sampean iki abot temenan takwane gitu. Arep takwa sing model piye abot kabeh, sambat kabeh isine ra. Nah iya. Diweki nasi anjing. Ana kifirat nasi anjing ya. Nasi anjing ya kurang ta ra. Iya. Lagi ono nasi anjing emosi deh. Wah, aku dia anggap asus, anggap pangan ayo isine halal wae kok leren tukaran-tukaran lah apa. Makane nek ora duwe nek agamane kurang ngene iku. Aku takwane belum sempurna. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, man tazawwaja yuridul afafa fa haqqun 'ala Allahi aunuhu. Barang siapa yang menikah, yang yuridul afaf, dia menginginkan untuk terjaga harga dirinya ya, afiah atau terjaga ya, biar enggak dibuat di WC atau di mana ya, di selokan ya. Barang siapa yang menikah, dia menginginkan agar terjaga dari dosa ya. Fahaqqun 'ala Allah ya'unuhu, maka wajib atas Allah. Bahasanya bukan Allah kita mewajibkan, tapi Allah mewajibkan dirinya, atau harusnya Allah itu aunuhu, selalu membantunya. Jadi orang yang nikah itu pasti akan dibantu oleh Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man tazawwaja lillahi kufi wa wuqi. Barang siapa yang menikah karena Allah, kufi, maka dia akan dicukupi kebutuhannya, wawuqi, dan dia akan dilindungi dari segala mara bahaya. Wes tanggung. Jos berapa kayak wong nikah itu
yo ganjaran-ganjaran tok ngono lho piye, Bro. Waqala sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati. Ya, coba aja santai ya. Nikah itu termasuk sunnah atau tuntunanku. Coba nek kowe nabine wate santai. Faman ahabbani, maka barang siapa yang cinta kepadaku, ngaku-ngaku cinta kepada Rasulullah, falyastanna bi sunnati, maka hendaknya dia mengikuti sunnahnya Rasulullah. Dan masalah pernikahan ini janjane yang ribet itu tetek bengee ya. Sekali lagi saya pengen kasih gambaran yang ribet itu tetek bengee. Memang dari dulu kan Nabi sudah memberi wacana atau memberi gambaran bahwasanya pernikahan itu berat di ongkos kan, waman istaqwa al-ba'ata seperti yang tadi. Tapi ojo ngasih wedi nikah gitu loh. Ana beberapa temen juga saya tanya, kenapa gak nikah? Ongkosnya belum ada loh. Itu apa KUA ya. Bojo wedok ya, mahar wis toh. Kemudian restu, setelah itu nanti yang lain bisa dicari kan gitu. Nah sing gak ada angel itu tetek bengek. Sing gak ada angel tetek bengek. Tapi insya Allah kalau sudah ada niatan yang berani untuk menggondol anaknya orang, insya Allah diberi kemudahan. Jangan kawin lari, gak enak, kesel. Waqala sallallahu alaihi wasallam, tanakahu, nikahlah kalian, tanasalu, berkembang biaklah kalian. Berkembang biak kayak pite. Fa inni mukatsirun bikumul umam, karena aku akan membanggakan jumlah banyak kalian di hadapan para umat yaumal qiyamah, di hari kiamat. Nanti kan Kanjeng Nabi akan melakukan sensus penduduk nanti di akhirat. Kowe termasuk mate sapa? Di anak piro? Ya masuk. Di anak piro rak di anak. Lah sikose-kose. Kan yang cari wanita yang memang kira-kira manaan gitu ya. Ora babon yo iki kudune babon Bro. Sing dhek iki nyandake babon, sesuai otaknya gitu. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat lain, fa inni ubahi, karena sesungguhnya diriku akan membanggakan bikum dengan kalian al-umama, di hadapan para umat yaumal qiyamati, nanti di hari kiamat, hatta siqta atau saqta, bahkan sampai bayi yang keguguran. Bayi keguguran besok juga dimasukkan dalam sensus penduduknya Rasulullah. Abia sendiri punya bayi keguguran piro ya? 2. Kalau adikku sing cek urip iso urip sempet urip 2. Wah, berarti Abia termasuk keren. Walaupun ketok saiki sing urip siji tok ya. Siji tok, tapi kan keren. Siji keren, tapi jek duwe adi, asline ngono. Nah, itu termasuk sensus penduduk. Ahmadi, kamu berapa anakmu? 5. Keguguran 2 Kanjeng Nabi. Wah ya, umatku. Nek kowe kena di anak bahaya kan. Anakmu apa? Penyawa. Ayo iku. Menyawa iki model apa jadi. Ayo. Apa sapa jenenge mau gak? Gola. Waqala sallallahu alaihi wasallam. Nah ini Kanjeng Nabi senang bersabda, man tarakat tazwij, barang siapa yang meninggalkan pernikahan atau meninggalkan untuk tidak menikah, makhafatal ailah, dia takut akan terbebani kehidupannya. Al ailah itu kan gandulan, digendoli itu loh, paham ya? Digendoli ekonominya, al-ailah, atau dikatakan kefakiran juga bisa. Barang siapa yang meninggalkan nikah karena dia takut takut ekonominya rendah, falaisa minna, maka dia tidak termasuk umatku. Ngeri. Wa zada fi riwayah, dan di riwayat yang lain ditambahi, ada tambahan ngeri. Wa yukilullahu bihi malaikaini, dan Allah memerintahkan 2 malaikat yaktubani, yang selalu menulis, tugasnya menulis apa? Baina ainaihi, di depan hadapannya orang yang takut menikah. Apa yang ditulis? Mudayyi'u minnatallah, orang ini adalah yang menyia-nyiakan anugerahnya Allah. Terus yang satu, absyir biqillatir rizqi, bahagialah kamu, atau
surprise buat kamu dengan nanti rezekimu akan cepet, rezekimu akan sedikit. Malaikat lho dikongkon Gusti Allah wong ra gelem ngawen yo ana loro malaikat lunga ngene wong iku napa tugase kula tulis yo ndase mutu yune minatallah. Jadi nggone bathuke ana tulisane ngono apa arep nyaingi dajjal. Nek dajjal cetot kafaro iki mutu minatallah absyir bi qillati rizqi. Iya, jadi dajjal tantang. Ya apa tulisane kafaro tulisan sithik iki lho akeh. Ije keren aku ta itu. Terus waqala sallallahu alaihi wasallam man nakaha lillah, barang siapa yang menikah karena Allah, wa angkaha dan menikahkan anaknya atau menikahkan orang lain ya, wa angkaha lillah dan menikahkan karena Allah, istahaqqa wilayatallah, dia berhak menerima perlindungan atau dia berhak menerima pangkat kewalian dari Allah. Ngerti kan berarti? Yang di depan ini siapa? Waliullah. Karena bolone Gusti Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi juga pernah bersabda, fadlul mutaahhili 'alal 'azibi. Fadlul mutaahhili, keutamaan orang yang berkeluarga, 'alal 'azibi, versus orang yang apa? Jomblo. Kafadlil mujahidi, itu seperti keutamaannya, keunggulannya orang yang jihad fisabilillah alal qaidi, mengalahkan orang yang hanya duduk diam di rumah tidak ikut berjihad. Nah, jadi wong sing wis nikah atau yang sudah berkeluarga itu apapun amalannya selalu di atasnya orang-orang yang jomblo. Makomnya makom jihad fisabilillah ya. Nah, kowe kan meneng ae berarti wis meneng rak lapo-lapo sisane iki tambah ya man qaribun minan nar iku mau lebih dekat ke neraka, hati-hati. Jadi potensi melakukan amal soleh males ijek ngerempet delok bigol delok bahaya. Warakaatani, dan 2 rakaat. 2 rakaatnya minal mutaahhili, dari orang yang sudah berkeluarga, khairun minits nataini wa thamanina rakaatan. Itu lebih baik 82 rakaat minal mu'tazibi ya di sini. Dari orang yang jomblo. 2 rakaatku lho, luwih keren daripada genmu 82 rakaat. Jos ora. Nek arep rakaat sagera arep tarawih ngasih ping 7 iki menang aku. Iki menang aku 2 rakaatku ya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah pernah bersabda, ad-dunya mata'un, dunia itu adalah harta benda ya, harta benda. Wa khairu mata'iha, dan sebaik-baik hartanya adalah al-mar'atus sholihah, wanita yang sholihah. Jadi memang secara kodratnya wanita itu koyok barang asline. Wanita itu koyok barang, tapi iso ngoceh, iso ngentut. Iso ngoceh, iso ngentut, iso nesu. Ayo, ngentute buater bruat tuh ya. Ini buadek sisanya ya. Jadi kayak memang hadisnya seperti itu. Wanita itu benda, tapi benda yang tidak bisa diatur secara secara kayak benda mati ini kok ora, malah biar ngatur ya iya kan ngono. Ngatur ya. Iya. Tapi kalau almar'atu sholihah yo ngatur yo diatur gelem. Fi riwayat, dan di riwayat yang lain, ad-dunya mata'un. Dunia itu perhiasan atau harta. Wa khairu mata'iha, dan sebaik-baik harta dunia adalah almar'atu, yaitu seorang wanita tu'inu zaujaha, yang membantu suaminya alal akhirati, untuk meraih pahala di akhirat. No. Jadi ora kowe senajan misale kere era, tapi duwe istri yang sholihah, istri yang selalu membantu kamu. Nek kowe mulai saka ndiae disambut dengan senyuman ya, disiapno kopine. Ya coba iku bayangan tok iku, jarang-jarang sing ngono iku. Faktanya ya iki kan melatih fantasi kita ya. Coba bayangno kamu enggak punya apa-apa, tapi kamu punya wanita yang sholihah, punya istri yang sholihah, pulang-pulang pripun Mas?
Mbut gawene angsal atau apa mboten kok dhek ngapuran wis mboten napa-napa iki. Iki nek istri model ngene iki ora ono. Wis saking jarange muni ora ono. Sing akeh kene ya mulai piye cedhek pira langsung ngono iku ya tapi ora apa-apa, tapi bisa dibentuk. Wanita salihah itu bisa dibentuk. Karena wanita solihah itu kalau solihah kepada kedua orang tuanya belum tentu solihah kepada suaminya. Makanya nek ngenteni sing paling solihah sing paling apik iku aja apa istilahnya jangan terlalu naif lah. Wanita solihah itu memang harus kita bentuk sendiri. Iso ngertine solihah ketika kita bangun rumah tangga dengan dia kan gitu. Nek durung bangun rumah tangga dengan dia kok arane yuk akeh kok contohnya sing apik banget karo wong tuane tapi ternyata sama suaminya tidak. Itu yo. Berarti kan artinya mencetak wanita solihah itu yo ketika kamu berstatus menjadi suaminya. Hati-hati. Nanti yang ngono iku sing harapane sih koyo ngono iku dipijet digaweno kopi dan segala macam nyuwun napa ditawani lah. Tapi asline yo mulai delok pleh turu ngono iku. Ora semenanan wis tenang ngono iku kabeh semuanya arep bunyai arep ning padha kaya kabeh ngono iku. Tapi dinikmati, Bro. Iya, tapi dinikmati jujel nek piro-piro dhek gelem mbek kene. Nek ra gelem iki lho wis susah. Arep bayangno tok kowe kuwi. Dadi wis tapi alhamdulillah temenan. Aku ya syukur banget duwe bojo iku apikane ra karuan. Heeh, apikan. Orang-orang ngapik-ngapik tapi nyen apikan alhamdulillah. Dadi apa ya namanya taat ketika dijak apa-apa gelem. Nek kowe kan dikongkon iki leren takjiran barang. Iya, cilere ditakjir lagi gelem. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Mastafadal mu'minu ba'da taqwallah khairan lahu min zaujatin salihah." Tidak ada hal yang berfaedah bagi orang yang beriman setelah taqwallah yang lebih baik daripada istri yang salihah. Jadi istri salihah itu makam kedua setelah takwa. In amaroha ata'athu. Nah itu. Jika suami menyuruhnya atau memerintahkannya sesuatu, maka dia mengikuti atau taat kepadanya. Wa inna dzara ilaiha asarratu. Jika dipandang rasanya nikmat. Rasanya nyes ngono ati. Wa in aqsama alaiha abarratu. Dan jika sang suami minta tenanan, itu aku samakan bersumpah ya, tapi aku ngateno jual tenanan dengan nama Allah kepada wanita tersebut, maka dia pasti akan menurutinya. Wa in ghaba anha hafizatu. Dan jika dia sang suami itu pergi darinya, maka dia akan menjaga untuk suaminya fi nafsiha, yaitu menjaga dirinya, wama lihi dan harta suaminya. Jadi gini, tidak ada kata Rasulullah intinya gini, hal yang paling berfaedah setelah takwa Allah yang dimiliki oleh orang mukmin itu yang paling baik adalah istri yang sholihah. Karena apa? Nek dikongkon dijalui tulung apa-apa dhek taat. Wah, nyeneng napa ora dikongkon pisan kan langsung nganu tuh penak daripada leren dikongkon ping 10 kan ya mau leren takjiran barang yang kangelan. Kemudian wa inna dzara ilaiha asaratu. Ketika suami memandang istrinya itu wah ya ayune masya Allah kan gitu kan, membuat hati nyes gitu loh. Makanya golek istri itu sampai kudu rada levelnya punya selera yang bagus gitu loh. Jangan sok-sokan sepenting aku modelan perut. Iku potensi banget untuk mendua kan. Iya, potensi banget untuk mendua. Kemudian wa in aqsama 'alaiha abarratu. Dan jika si suami itu minta sesuatu kepada istrinya dengan sungguh-sungguh, maka dia pasti mengabulkannya. Yo misalnya Dek, no kopi ono tamu. Iya, siap, langsung. Terus ketika kamu pergi, wanita yang soleh, ketika kamu pergi itu dia bakal selingkuh dengan ojol, itu nggak mungkin. Ketika kamu pergi ya, iya dia pasti menjaga dirinya, menjaga hartamu, ya.
Menjaga diri bukan ana ojol diundang bariku digodho. Delivery bariku ditarik menjero kan ora ngono kan. Nah, itu dan kemudian ketika kamu pergi juga hartamu tidak akan diporoti gitu loh. Itu wong almaratus sholihah. Hati-hati. Terus faqala sallallahu alaihi wasallam man tazawwaja imra'atan li'izziha, barang siapa yang menikahi wanita karena kemuliaannya, lam yazidhullahu illa dzullan, maka Allah tidak akan menambahkan orang tersebut kecuali kehinaan. Jadi nek nikah krana ndelok status sosial, wah aku untuk anak kiai iku ya langsung dadi Gus. Nah itu tidak akan dapat, malah ya pada akhirnya malah hina sendiri, dipisahi karo ninge kengko modal dengkul tok ngawini aku. Terus tahu diri lah, ini tahu diri. Wa man tazawwaja limaliha, barang siapa yang menikahi wanita karena hartanya, lam yazidhullahu illa faqran, maka tidak akan ditambahkan Allah kecuali tambah kere, tambah jadi orang yang fakir. Wa man tazawwaja li hasaniha, dan barang siapa yang menikahi wanita karena kecantikannya, lam yazidhullahu illa danaa, maka Allah tidak akan menambahkannya kecuali dengan kehinaan. Nanti malah tambah elek. Delok kok. Kehidupannya artinya susah. Karena wong wedok iku kan menuntutnya banyak. Bisa-bisa neneh ngomongin nek ayu kan, duitmu gajimu entek nganggo skincarean iku jurung nutup. Si urung nutup biasane. Terus man tazawwaja imra'atan, dan barang siapa yang menikahi wanita, lam yurid biha, dia tidak menginginkan apa-apa dari wanita tersebut, illa ayyaghudda basarahu, kecuali tujuannya untuk menutup matanya dari pelilak-pelilik atau dari ngelirak-ngelirik yang tidak halal. Wa yuhsinu farjahu, dan menjaga alat vitalnya. Au yasila rahimahu, atau dia berniat untuk silaturahmi, barakallahu lahu, maka Allah akan memberikan keberkahan untuknya fiha, dengan menikahi wanita tersebut. Wa barakalaha fihi, dan Allah memberikan keberkahan bagi si wanita tersebut fihi, di dalam diri suami. Artinya Allah memberikan keberkahan kepada si suami karena punya istri tersebut, dan istri tersebut diberi keberkahan oleh Allah karena punya suami tersebut. Wal amatu, nah iki sing paling mentok elek-elek. Nah, untuk wanita yang seperti itu sing paling mentok, wal amatu, dan budak khorma'u yang powel. Apa powel iki apa? Tua. Wal amatu, adapun budak wanita khorma'u yang tua, sauda sing wireng. Zatu dinin, tapi dia punya agama afdal, itu lebih bagus. Itu pilihan paling jelek iki, Guys. Tapi yo ya mane nek cara saiki nek wis ra ana sing gelem mbek kowe, sapa sing gelem sembarang lah. Turunkan hargamu itu loh, maksudnya turunkan harga. Yang penting zatu dinin, yang penting punya agama. Promosi ning WA ning ngene bakulan ngene. Jadi dicari wanita yang mau, harganya murah gitu. Aduh. Jadi gitu ya, menikah itu artinya gini, ya tetap itu kita tidak bisa menampik bahwasanya kalau kita menikahi wanita itu karena kayune dan segala macam ya, karena cinta dan segala macam, tapi tetap diniati yang itu tadi, agar terhindar dari yang syahwat yang haram, agar mata terjaga, agar manuk ini disalurkan pada hal yang pas gitu ya. Kandangnya ono ngono lho, kandangnya satu. Ora anggere kandang dileboni ora. Makane ono HIV, ono apa singa apa? Raja singa. Raja rabies. Manuk kok rabies piye wae. Aduh. Lanjut, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah pernah bersabda, "Man kana lahu waladun", barang siapa yang punya anak lanang, wa indahu ma yuzawijuhu bihi, dan dia punya sesuatu untuk menikahkannya. Jadi ini posisinya sudah jadi orang tua ya. Barang siapa yang sudah punya anak, kemudian orang tersebut punya sesuatu untuk dinikahkan, artinya punya dananya. Walam yuzawijuhu bihi, tapi dia
tidak menikahkannya, walam yuzawwij walam yuzawwijahu. Bentar, ini perlu diverifikasi anunya dulu. Sopo sih ra kuat? Waduh, Jun ra kuat Jun. Wis ra kuat Jun. Aduh. Wis ra kuat iku lagi ngene ra kuat. Miskinun. Nah, ini kayak kakean lagi kalau di sini mangkana lahu waladun wa indahu ma yuzawwijuhu bihi wa lam yuzawwijhu. Nah, berarti wa lam yuzawwijhu bihi ini enggak ada. Ya, mangkana lahu waladun wa indahu ma yuzawwijuhu wa lam yuzawwijhu. Nah, itu. Jadi wa lam yuzawwijuhu bihi enggak usah. Barang siapa yang punya anak dan dia punya ongkosnya untuk menikahkan anak tersebut, walam yuzawwiju, tapi dia tidak segera menikahkannya, wazana, dan kemudian delalah anak tersebut zina, fa innal isma bainahuma, maka dosanya paronan karo bapake karo anake gitu deh. Jadi paronan ya. Jadi ya memang gitu. Ya kan biasanya kendalanya pernikahan tuh ya selain ongkos tapi juga masalah restu dari orang tua. Ini kalau ada orang tua yang artinya gini loh. Jadi orang tua jangan posesif banget. Tahu diri kamu itu lo bisa, kamu tuh dulu dapat istri yang kok boy tenang boy, tak ada mbokmu boy. Karena kowe kan ora mbek tanggane kan. Tenang boy, kok tak dalili ya mbokmu dengan hadis ini. Barang siapa punya anak lanang ganteng gagah ya. Berbobot ya. Terus orang itu punya dana yang cukup untuk menikahkannya tapi tidak segera dinikahkannya. Kemudian delala anaknya zino. Zino dengan mbah itu dengan menyawak apa ya. Zino, maka al-itsmu fa innal itsma bainahuma, maka dosanya paronan, dosanya dibagi dua antara si orang tua dengan anak. Ini fenomena yang juga banyak sekali di masyarakat. Artinya sampean besok nek duwe anak, ibu anak lanang, ibu anak wedok nek ketoke rodok birahi iku ndang dikawinke ae. Dan termasuk saya suka dari Abah Mursidi. Saya enggak melebih-lebihkan, tapi Abah Mursidi juga seperti itu sikapnya. Artinya kalau punya anak kok wis ketoke seneng mbek cah lanang atau seneng mbek cah wedok langsung segera dilamarkan. Enggak kesuwen. Kemudian setelah itu tanggung jawabmu sendiri, kamu yang membina rumah tangga, aku mau mangestoni. Makanya kita lihat mantu-mantu beliau tidak semuanya anak kiai. Paling aku tok kiai itu. Yo anak kiai yo mantu untuk kiai. Keren. Besani tau ora. Tapi memang paling enak ngono iku. Zamane Kanjeng Nabi juga enggak seperti itu. Yo, ini zamane Kanjeng Nabi wong apik kabeh ora kon. Ora sing bajingan, dadi milih sapa ae random pun pasti baik gitu loh. Saiki yo mikir pindho, mikir ping 1000. Tak sing gare wong ora enggak nikah-nikahno yo ngono iku gara-gara dek. Iki wong ketoke zahire apik tapi sebule ning ngene pondok nyempetan. Terus, jadi besok nek duwe anak hati-hati ya. Kalau sudah wayahe, wis wayahe ya tetap soalnya fitnahnya lebih besar Mas. Ketika sampean enggak begitu kencang dengan anak, kemudian anak jalan sendiri tanpa sepengetahuan sampean, lebih bahaya. Mending langsung dikawin ae langsung. Kalau nek dipae itu
Lo daripada sampai nanti dipaido Kanjeng Nabi, ya kan ada hadisnya. Fa innal itsma bainahuma lo. Dosanya kerja sama itu nanti kan. Sudah diteken sama Rasulullah kan ini. Yang neken tanda tangan kan bukan sampean, tapi Rasulullah langsung ya gitu. Kowe dosamu bagi loro kan ngono. Terus au kama qol. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi juga bersabda, tungkahul mar'atu li arba'in. Biasanya wanita dinikah karena 4 hal. 5 liha. Jadi kalau sampean biyen maknane wanita itu dinikah karena 4 hal, sekarang biasanya. Karena memang seperti itu. Kanjeng Nabi di sini bukan memerintahkan, tapi jumlahnya jumlah khobar, memberitahu bahwasanya wanita biasanya dinikah karena 4 hal. 5 liha karena hartanya, wa hasabiha dan karena strata sosialnya, wa jamaliha dan karena kecantikannya, wa diniha dan karena agamanya. Fa alaika bidzatiddin, maka hendaknya kamu memilih yang mempunyai agama. Taribat yadaka, jika tidak maka tanganmu akan berlumuran lumpur. Artinya kalau kamu tidak memikirkan memilih wanita bukan karena agamanya, maka potensi kamu rugi, potensi kamu akan sengsara itu lebih besar. Intinya mau sing duwe agama ku takarane bukan kudu pondokan. Ya, sekali lagi duwe agama takarane bukan pondokan. Yang nyatane ana sing duwe pondok malah cah pondokan yo duwe pondok malah heran. Cah pondokan duwe pondok nyatane ora gelem dinikah untuk santri ku, nyatane pengennya karo wong sugih, wong aku pinter kok kan ngono. Lah iya dong gitu. Makane berarti kan bukan wanita yang baik kan. Jadi maksudnya Zatuddin itu orang yang berpegang teguh dengan agamanya. Belum tentu anak pondokan itu berpegang teguh, tapi biasanya cah pondokan insyaallah 80% nyekel agama kan gitu. Ada koyo sono stempel sithik. Tergantung stempel iki blawur apa ora. Terus wah ya, Gus Rizky bakal nganu ya, menggulingkan Mas Pur ya. Ayo, menggulingkan Mas Pur. Yambu putri colo. Gelundung. Jadi orang melaku mekeh tapi gelundung ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man arada ayyalqallah, barang siapa yang pengen ketemu sama Allah tahiran, dalam keadaan suci, mutahharan dan telah disucikan, falyatazawwajil haraira, maka menikahlah dengan bidadari-bidadari yang ada di dunia, maksudnya wanita. Barang siapa yang pengen ketemu Gusti Allah dalam keadaan resik, ya iku mau kudune wis nikah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, arba'un min sa'adatil mar'i, ada 4 hal termasuk kebahagiaannya seseorang. Antakuna zaujatuhu sholihatan. Yang pertama, istrinya sholihah. Wa auladahu abrara. Dan yang kedua, anak-anaknya termasuk orang-orang yang baik. Wa khulatauhu sholihina. Dan kumpulannya dengan orang-orang yang soleh. Wa ayakuna rizquhu fi baladihi, dan kehidupan atau gawene ya, sumber kekayaannya, sumber rezekinya itu ada di tanahnya sendiri. Wah, sempurna banget, perfecto kan gitu. Jadi termasuk orang yang beruntung itu ketika dia punya istri yang solehah, anak yang nganut-nganut, ganteng-ganteng, pinter-pinter, soleh-solihah, kemudian teman-temannya orang-orang yang baik, bukan bajingan-bajingan tengik, dan yang terakhir rizkinya itu tidak jauh-jauh dari daerahnya sendiri. Wah, jos. Enak tenan iku. Ya iku ndang digulingno Mas Pur niku. Kowe duwe bojo sing salehah, cek. Bojo salehah, anak ayu-ayu ganteng-ganteng. Salehah, kanca-kancamu ora pekok kaya ngene iki. Dan terakhir rezekimu ada di Yambu. Tidak. Iki sing digulingno ora Mas Pur tok, tapi si Habib sisa to. Wes ya. Hati-hati. Ngeri ya. Wah iya saingan baik ya. Ayo. Ora.
Terus waqala sallallahu alaihi wasallam khairu nisa'i ummati asbahuhunna wajhan wa aqalluhunna mahran. Sebaik-baik wanita di umatku, kata Rasulullah, khairu nisa'i ummati, sebaik-baik wanita di umatku asbahuhunna wajhan, yaitu yang memiliki wajah yang bening. Wajahnya bening. Orang putih loh ya, putih dari putih kertas ya putih itu. Tapi putih artinya wajahnya bening, nyemlorot. Wa aqalluhunna mahran, dan maharnya mintanya sedikit. Tapi ra mungkin, Bro. Biasane yo ngayu iku yo tetep mahare yo larang ngono lho. Iki hadis jangan sampai sampean pegang. Yang megang ini wanita, nek sampean yo megang yang lain. Nyatanya Kanjeng Nabi sendiri menikah dengan ummahatul mukminin juga maharnya gak gemen-gemen berapa puluh ribu dinar gitu kan, yang bisa dibelikan wedhus berapa ratus ekor. Iya, cara ibaratnya saiki nek terimane perasah iku cek murah lah gitu. Kan wanita Indonesia itu murah. Terus, nah ini lanjut ya, gak apa-apa ya. Iki tekan di Jiro lu 4. Yo lanjut. Kata Rasulullah waqala sallallahu alaihi wasallam tazawwaju alwaluda. Menikahilah kalian dengan wanita-wanita yang penyayang. Alwalud sing manaan lho, itu jelas iki. Nah, jadi kalau penyayang itu bisa kita lihat dengan cara dia bermain dengan anak kecil itu bagaimana, ngemong pora ya, punya kasih sayang apa? Anda nek ana kot diseksa karo upluk-upluk, karo sikat. Ini tazawwaj. Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang, disayangi. Bentuk kasih sayangnya yang normal loh ya, bukan di apa ana kucing dicewekak ngono. Dituwekak ngono terus dikueleki niku bukan penyayang. Nah, terus alwalud, wanita yang manaan. Loh, bagaimana cara manaan? Apakah dicicipi dulu? Enggak. Kita tahu dengan lingkungan keluarganya. Kira-kira abahe anake piro? Anake 9 ya manaan iki berarti. Terus Mbak Yune anake piro? Mbak Yune anake 11 berarti adike manaan iki ngono. Fa ini tidak rolas. Fa inni mukatsirun bikumul anbiya yaumal qiyamah. Maka sesungguhnya aku akan membanggakan jumlah kalian di hadapan para nabi. Kalau tadi di hadapan para umat, kalau sekarang di hadapan para nabi yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat. Faqala sallallahu alaihi wasallam li Zaid bin Thabit, Rasulullah pernah bersabda pada sahabat Zaid bin Thabit, "Hal tazawwajta ya Zaid? Apakah kamu sudah menikah?" Faqala la, belum. Faqala lahu, maka Nabi bersabda, "Tazawwaj tasta'fi ma'a iffatika wa la tazawwajanna khamisan." Menikahlah kamu dan jagalah dirimu, jagalah tasta'fiku, jagalah dirimu, jagalah itulah afaf tadi. Jagalah harga dirimu atau keberangasanmu ma'a iffatika, dengan istrimu saja. Ngono lho. Gunane wong wedok itu punya istri ya memang syahwatnya untuk dilampiaskan di situ. Wala tazawwajanna khamisan, dan jangan sampai menikahi 5 model wanita. Jangan sampai menikahi 5 model wanita. Faqala, maka beliau bertanya, "Man hunna ya Rasulullah?" Siapa itu wanita 5 tersebut? Faqala, maka Rasulullah menjawab, "Asyahbaratu wallahbaratu wannahbaratu walhandaratu wallafutu." Anjen ngono bahasane. Faqala Zaidun, maka Zaid bertanya, "La a'rifu syai'an mimma qulta ya Rasulullah." Ya Rasulullah, saya tidak paham dengan apa yang jenengan sebutkan tadi. Itu mereka siapa saja? Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, "Amma syahbaratu, adapun wanita yang sebutannya syahbarah, fahiya az-zarqa'u al-badi'atu, yakni al-ain." Yaitu wanita yang biru. Wanita yang biru. Al-badi'atu, yang jelek. Yakni al-ain, itu matanya biru. Matanya biru. Bule ya berarti ya. Kalau sekarang malah mata biru malah HP ya. Mungkin
Softline mungkin ya. Tapi kan nek wong londo kan biru. Wallah alam kenapa jelek itu kenapa wallah alam. Kemudian wa ammal lahbaratu adapun yang disebutkan dengan lahbarah fahiya at-tawilatu al-mahzulatu yang yaitu yang ceking, yang tinggi. Nek ngambung keduren nek dienggo wik-wik kemlotak. Ayo keloro kabeh. Dan kan guwering tinggi kan biasanya ora apik. Terus wa amman nahbaratu adapun an-nahbarah fahiyal ajuzul mudbirah yaitu wanita tua yang sangat renta. Yo nyatane ono. Terus nah mudbirah sing meh mati masalahe. Artine kono mudbirah meh mati. Wa ammal biasanya wong wedok tua meh mati kan malah dijaluk di rumah mati kan malah susah meneh. Terus wa amal handaratu adapun yang dinamakan handarah fal qasiratu dzamimah yaitu yang pendek yang dekil welek. Ya, buruk rupa. Kalau sekarang ada itu nek saya agar muni qasirah dzamimah ku eling KKI gitu ya KKI. Saake. Allah kelainan mungkin ya. Semoga kita dijaga dari hal-hal yang jelek. Wa amal lafutu adapun wanita yang disebut lafut fadzatul waladi dia punya anak min ghairika dari liyane manukmu. Paham? Jadi tukang selingkuh. Wah bahaya. Fadzatul waladi punya anak min ghairika dari selain dirimu. Terus ya jelas-jelas gitu enggak bisa dinikah. Apa geleman karo wong liya. Wajah lanjut enggak apa-apa ya. Kuat. Masih kuat, masih kuat. Wajah rajulun ilan nabi ada seorang yang sowan ke kanjeng Nabi faqal ya Rasulullah wa ya Rasulullah inni asabtu imra'atan. Saya bertemu atau kenal dengan seorang wanita dzata hasanin punya kebaikan wa jamalin dan kecantikan. Akan tetapi wa innaha la talid tapi dia tidak bisa punya anak mandul. Apa atazawwaju? Apakah saya tetap menikahinya? Qala la tidak. Tsumma atahu tsaniyah. Kemudian lain hari dia sowan lagi. Fanahahu sama jawaban kanjeng Nabi fanahahu tidak boleh. Tsumma atahu tsalitsah. Kemudian dia sowan yang ketiga kali fanahahu maka kanjeng Nabi juga melarangnya. Wa qala kemudian kanjeng Nabi menutup dengan dawuh tazawwajul wadud alwalud fa inni mukatsirun bikum sama yang tadi. Tetap walaupun ayune kaya apa ya glowinge kaya apa raine tapi nek ora duwe anak mandul wis mending ra usah. Apalagi sekarang wanita-wanita sekarang itu banyak yang mending glowing daripada punya anak ya. Anake dindi ngono. Iya nek besok itu duwe anak nek kangelan leren bayi tabung. Leren nganggo spermane wong lanang liya dak malah wis akeh nyewek ngene tok. Ora iso menikmati bojomu ya. Buat apa? Buat apa? Malah fitnah tok isine. Itu yang terjadi di dunia artis kan seperti itu kan bahaya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tazawwaju abnaakum wa banatakum. Nikahkanlah anak-anak laki-laki kalian wa banatakum dan anak perempuan kalian. Nek menikahkan anak laki-laki masuk akal, tapi menikahkan anak perempuan maksudnya piye? Qila ya Rasulullah, ditanya ya Rasulullah, hada abnauna nuzawiju. Ini adalah anak-anak laki-laki kami bisa kami nikahkan. Artinya bisa kami carikan istri. Fa kaifa banatuna? Maka bagaimana cara menikahkan anak wanita kami? Aslinya gini, adatnya Arab. Zamannya Kanjeng Nabi nek menikah anak lanang gampang ker golekno. Oh kacak wong kae kancaku duwe anak wedok. Jajal tak jodhokno iso ora kan ngono. Tapi nek wong wedok itu dulu nunggu artinya dia tidak bakal datang dulu gitu loh. Nek berarti menikahkan anak laki-laki di mindset para sahabat gampang wis encen tugasnya lanang moro ning wong wedok. Tapi wong wedok itu nunggu. Makanya ketika Kanjeng Nabi menyuruh maka nikahkanlah anak perempuan kalian itu bingung piye nikahno niku piye mosok wong wedok moro dhisik ning wong lanang paham ya maksudnya ya maka kata Rasulullah bagaimana cara menikahkan anak perempuan kami kata Rasulullah beliau bersabda hulluhunna adz-dzahaba wal fiddata hiasilah anak-anak kalian hiasilah anak perempuan kalian dengan emas dan perak artinya diberi perhiasan wa ajitu lahunnal kiswa
dan baguskanlah untuk mereka al-kiswah itu pakaian, punya perhiasan yang cukup, pakaiannya juga baik. Wa ahsinu ilaihinna bin nihlah. Maka dan juga perbaikilah kalian untuk mereka an-nihlah. An-nihlah itu as-sadaq atau mahar, liyar ghabu fihin, supaya mereka akan suka. Jadi tugasnya malah 3. Berat ini. Kalau punya anak perempuan, ya diwehi perhiasan, diwehi pakaian sing apik, kemudian diwehi mas kawin sing pantes. Ben gelem ben gelem nikah, ngono lho. Jadi dua anak wedok itu memang berat. Dua anak wedok itu berat karena jogo. Nek anak lanang sing ucul dhewe ra masalah gitu. Ucul dhewe duduk. Gerutak-gerutuk rene gampang nah. Terus jadi memang anak perempuan itu nek anak perempuan ora bawahi perhiasan, kamu tidak kasih biaya untuk dia skincare ya, tidak kasih biaya untuk dia punya pakaian yang bagus. Sapa sing gelem ya malah ora ana sing gelem. Minimal modis lah kayak syari ngono iku lah. Cara saiki kan ngono syari ya. Ora nggon. Kowe disareni le macam kan. Terus waqala Mu'adz bin Jabalin, salatul mutazawwiji, salatnya orang yang sudah menikah, afdalu min arba'ina salatin min ghairihi, itu lebih baik daripada 40 salatan daripada orang yang tidak menikah. Wes, akeh dalile. Waqala Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, tazawwaju, menikahlah kalian. Fa inna yauman ma'at tazawwuj, maka sehari dengan status sudah nikah, khairun min ibadati alfi amin, itu lebih baik 1000 tahun ibadah. Sedina kowe dalam keadaan masih menjadi suaminya seorang wanita atau masih menikah, itu ibadahnya luwih 1000 tahun. Ngeri rek. Biasanya Quran alfu syahrin kok iki 1000 tahun ngungkuli bloko. Ayo Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Kalah sing menang iki kok biasa. Jas tak cekeli tenanan pokoke. Doro. Terus waqala aidan lil Uzzabi, dan siapa? Abdullah bin Abbas juga pernah berkata pada orang yang jomblo, tazawwaju, menikahlah kalian, fa inna khaira hadhil ummah, karena sebaik-baik umat di umatnya Kanjeng Nabi, aktsaruha nisaan, itu yang memiliki istri banyak. Aduh. Iki aku nganggo hadis iki dipamlong bojoku. Ayo. Iki sing dimutilasi ora tanganku, manukku atake iki nganggo hadis iki. Waduh. Karena sebaik-baik umat itu yang punya istri banyak. Artinya enggak boleh menikah satu. Wes aja aneh-aneh ngono, bukan adat kita itu ya. Waduh, dipotong tenan manuke engko. Maqala Abdullah bin Mas'udin wa kana mat'unan, dan Abdullah bin Mas'ud pernah berkata dan beliau kena sedang cedera atau sedang sakit. Zawijuni, mat'un dalam keadaan sakit. Kalau ta'an itu kan ditusuk ya, artinya berarti setelah peperangan mungkin karena ditusuk. Kata beliau, zawijuni, nikahkanlah aku. Fa inni tukrihu an alqallaha aziban, karena aku tidak mau bertemu dengan Allah dalam keadaan jomblo. Itu susah mati intinya. Sudah mau meninggal tapi sempet-sempetnya ngendikan, tolong aku dan dinikahno, aku mau ketemu Gusti Allah dalam keadaan jomblo. Artinya walaupun tidak bisa diapa-apakan karena sakit, sudah tinggal matinya, tapi jenjaluk kan status jomblo, status punya menjadi suami itu penting. Bertemu Allah itu penting sekali. Nah, sampai ketemu Gusti Allah dalam keadaan jomblo itu temenan, corok hisab itu ngerekno pol. Sakit, tidak VIP. Maqala Sufyan Ats-Tsauri li rajulin. Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata pada seseorang, hal tazawwajta, wis kawin bro? Qala la dereng. Qala ma nadri ma anta fihi minal afiyah. Aku kira saya tidak melihat kamu selalu dalam keadaan yang baik. Jadi kaya kira bakal HP nek durung kawin ngono. Nanti selalu dalam keadaan yang jelek. Ya karena itu tadi ya, jomblo-jomblo itu kan apalagi umur-umuran sampean itu berfantasinya terlalu liar kan. Nanti ada aja yang menjadi bahan untuk coli. Ojo kaget ngono, kon santai lah, kita sama-sama laki-laki. Warawa anna ba'dal muta'abbidin.
Marwiyah. Dan diriwayatkan ada sebagian orang yang ahli ibadah. Kana yuhsinul qiyama ala zaujatihi. Dia sangat baik terhadap istrinya. Nah, jadi yo ngibadah yo apik karo istrinya ila an matat sehingga sampai istrinya meninggal. Fa'urida alaihi tazwij. Maka dia ditawari untuk menikah lagi. Wah, orang soleh kan ditawari meneh. Famtana'a tapi dia emoh. Maqala dan dia berkata al-wahdatu jomblo atau sendiri arwahu liqalbi itu lebih membuat hatiku nyaman wa ajma'u lihami dan membuat cita-citaku terkumpulkan bisa aku sampaikan. Faqala kemudian dia cerita fara'aitu fil manami ba'da jumu'atin min wafatiha. Kemudian dalam suatu malam di malam Jum'ah setelah Jum'ah dari kewafatan istriku kana abwabus sama'i futihat. Aku melihat di mimpi semua pintu langit terbuka. Wa kana rijalan dan ada banyak sekali laki-laki yanziluna turun dari langit wa yasiruna fil hawa dan berjalan di awang-awang, bukan weden ya, tapi malah malaikat. Ya tabi'u ba'dhum ba'dha yang mana satu saling mengikuti, artinya saling bergerombolan. Fakullama nazala wahidun maka setiap yang turun satu dari mereka nazala ilayya mendatangi kepada diriku. Waqala liman wara'ahu kemudian orang yang tadi ngomong sama yang di belakangnya, paham ya? Jadi dia mimpi langit itu terbuka, kemudian dari langit turun banyak orang sekali laki-laki, setiap yang turun satu dia ngomong sama belakangnya. Ngomongnya gini, hadza huwal mas'um. Orang ini orang yang al-mas'um itu pesimis, artinya orang yang tidak bisa diharapkan kebaikannya. Orang yang tidak bisa diharapkan kebaikan. Ahli ibadah dikonokno. Terus mayaqulul akhar, maka yang belakang yang muni, na'am iya jeneng elek iki. Terus mayaqulus tsalits, orang yang ketiga juga bilang gitu. Mayaqulur rabi, orang yang keempat juga bilang gitu. Fakhiftu maka lama-lama aku takon, lho iki kabeh medun kok langit kok ngomongno nek aku elek kabeh. Gak ono sing ngarani aku apik wong aku ahli ibadah. Fakhiftu maka saya takut an as'alahum, saya bertanya kepada mereka. Saya takut untuk menanyakan kepada mereka haibatan min dalika karena apa? Ewoh, karena wibawa yang mereka punyai. Ila an marrabi akhirum sehingga ada seorang yang paling akhir itu ketemu dengan saya wa kana gulaman dan dia masih muda. Sing mau wong lanang-lanang sing dewasa-dewasa. Ngelek-ngelek kadek kabeh. Wis wong iki wong elek. Wong iki tidak bisa diharapkan kebaikannya. Wong iki mas'um, terlalu pesimis. Fakultu maka saya beranikan bertanya, "Ya hadza he cah nom, manil mas'um alladzi alaihi yu'minun?" Siapa yang dimaksud orang yang pesimis yang mana wong-wong mau percaya? Kok ono sing diarani pesimis itu wong sing tidak bisa diharapkan kebaikannya itu siapa yang mereka maksud? Faqala anta yo jenengan sampean sapa meneh wong ngomong ning ngarepmu kok ngono. Ngomong ning ngarepmu kok leren takon ngono. Terus izin takon faqultu walima dzalik. Kemudian saya tanya, "Lho kok aku diarani elek kenapa?" Dia berkata, "Kunna narfa'u amalaka." Ini berarti malaikat. Dulu kami selalu mengangkat amalmu fi amalil mujahidin fi sabilillah, termasuk golongan amalnya orang-orang yang mujahid fi sabilillah. Jadi ada malaikat khusus nggawa ngamal-ngamale wong sing ahli jihad fi sabilillah. Dulu kami memasukkan amalan-amalanmu semuanya di golongannya orang mujahid fi sabilillah. Wa mundu jumu'atin dan ketika mulai hari Jumat kemarin umirna kita disuruh annadha'a amalaka untuk menaruhkan untuk membawa amalanmu ma'al khalifina beserta orang-orang yang nulayani selencol. Famana terima ahdatsa. Kemudian saya enggak tahu kowe bar nglakoni apa. Bar Jumat kae kok malah mulai Jumat iku kok malah kowe amal-amalmu termasuk orang-orang yang mukhalif, orang-orang yang selencol. Faqala li ikhwanihi kemudian ketika dia bangun ngomong sama saudara-saudaranya teman-teman zawijuni kawinno aku ndang dikawinke aku falam yakun tufariquhu maka dia tidak pernah dipisahkan dari zaujatani dua istri atau salasa tiga istri. Ngerti dhewe ra malaikat ae wegah ngangkat ngamalmu lho nek kowe dalam keadaan jomblo apa iki ngeri. Makanya menene duwe bojo loro telu iku wis ganggu stok.
Stalker astagfirullahaladzim. Tapi tahu diri lah ya. Ojo aneh-aneh lah kowe. Kemudian tambihun qalal Qurtubi wallahu a'lamu bissawab.